Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kembali lagi bersama kami, kelompok 1 PGMI 5E. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang ekosistem. Apa saja komponen ekosistem, macam-macam ekosistem, rantai makanan dalam ekosistem, dan hubungan ekosistem dengan manusia. Simak videonya ya. Ia anggota kelompok kami, saya sendiri Alsa Radona dengan NPM 22111000014, Dirma Gita Pratami 22111000270, Hikmah Semelestari 22111000288, Restiana Dewi 22111000361, dan Selatarina 22111000375. Pada tahun 1994, Woodbury menjelaskan ekosistem sebagai tatanan kesatuan kompleks yang terdiri dari habitat, tumbuhan, dan binatang. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup ULH tahun 1982, ekosistem adalah tatanan kesatuan yang menyeluruh antara semua unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kita masuk kepada slide selanjutnya. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang komponen ekosistem, macam-macam ekosistem, rantai makanan dalam ekosistem, dan hubungan ekosistem dengan manusia. Komponen lingkungan hidup dalam ekosistem. Komponen lingkungan hidup dalam ekosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini adalah komponen hidup yang ada di alam. Contohnya teman-teman bisa lihat ya, di sana kan ada gambar hewan, kemudian ada gambar manusia, kemudian ada gambar tumbuhan. Nah, jadi komponen biotik itu adalah komponen yang hidup di lingkungan ya, komponen hidup ya, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Kemudian selanjutnya itu ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen benda-benda mati. Contohnya seperti yang ada di slide ya, teman-teman juga bisa lihat di sana kan ada batu, kemudian ada air, kemudian ada juga tanah, ada udara, ada cahaya, dan angin. Nah, selanjutnya itu komponen heterotrof ya. Nah, komponen heterotrof ini adalah organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan harus mengonsumsi organisme lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, komponen heterotrof ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora, dan yang terakhir itu uraian. Nah, herbivora ini adalah organisme atau makhluk hidup yang memakan tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya kalau di gambar atau di slide itu ada jerapah. Nah, jerapah itu adalah termasuk hewan pemakan tumbuhan dan dia termasuk hewan herbivora. Kemudian begitu juga ada rusa pakai ijang ya. Rusa ya. Nah, rusa juga termasuk dalam golongan hewan herbivora. Selanjutnya karnivora. Nah, karnivora ini adalah hewan atau organisme yang memakan daging ya. Kalau tadi herbivore pemakan tumbuhan, ini karnivor. Karnivor adalah pemakan daging. Contohnya di sana ada singa apa serigala ya? Singa ya. Nah, singa itu adalah hewan karnivor karena dia kan pemakan daging ya. Kemudian selanjutnya itu ada omnivora.
Nah, omnivora itu adalah makhluk hidup atau organisme yang memakan tumbuhan dan hewan. Contohnya manusia. Nah, manusia kan bisa memakan daging dan tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Kemudian urayan. Nah, urayan itu adalah organisme yang memecah bahan organik. Contohnya seperti cacing atau bakteri. Pengertian komponen autotrof. Autotrof adalah organisasi yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Organisasi autotrof dikenal sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ciri-ciri organisme autotrof: yang pertama, berwarna hijau. Yang kedua, sel-sel mengandung klorofil. Yang ketiga, dapat hidup di lingkungan berair. Nah, contoh organisme autotrof itu banyak jenisnya. Yang Ibu berikan contohnya salah satunya pada gambar ini. Nah, di gambar ini terdapat 2 pohon besar, atau kita bisa juga sebut dia sebagai tumbuhan hijau. Nah, pohon ini termasuk ke dalam organisme autotrof. Selanjutnya ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini juga dapat termasuk dalam organisme autotrof, dan juga ada bakteri sulfu yang termasuk juga dalam organisme autotrof. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan yang hidup saling berinteraksi antara satu sama lain, membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem juga disebut sebagai sistem lingkungan. Ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ada darat dan ada perairan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem darat. Ekosistem darat itu adalah ekosistem yang berada di daratan, di mana flora, fauna, dan komponen abiotik itu saling berinteraksi. Dapat kita lihat pada contoh di gambar ini. Ada contohnya seperti ekosistem savana di Afrika. Terdapat di gambar ini ada jerapah, ada pohon, ada padang rumput, ada pohon-pohon kecil yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada ekosistem perairan yang dijelaskan oleh Ibu Resti. Ekosistem perairan adalah lingkungan yang didominasi oleh air dan dihuni oleh berbagai makhluk hidup. Ekosistem perairan sendiri terdiri dari komponen biotik atau hidup dan abiotik atau tidak hidup. Ciri-ciri ekosistem perairan yaitu terdapat makhluk hidup di air, yaitu atau amfibi dan fitoplankton. Cahaya mataharinya terbatas, perubahannya tidak terlalu ekstrim, dan fitoplankton adalah produsen. Macam-macam ekosistem perairan itu ada ekosistem sungai, ekosistem laut, ekosistem pantai batu, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat atau terjadi karena oleh campur tangan manusia. Ekosistem buatan memiliki karakteristik yang mirip dengan ekosistem alami, namun dibuat dan dipelihara oleh manusia. Contoh ekosistem buatan ada bendungan, hutan tanam produk seperti jati dan pinus, sawah tanda hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem permukiman seperti kota dan desa, tambak untuk budidaya air payau atau air laut, kebun binatang, satwa marga satwa, dan masih banyak lagi.
Ekosistem buatan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu memiliki jaring makan atau rantai makanan, memiliki keanekaragaman genetik yang terbatas. Rantai makanan adalah peristiwa makan atau dimakan antar makhluk hidup yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara untuk mendapatkan nutrisi untuk bertahan hidup. Seperti yang dapat kita lihat di gambar di samping, padi berperan sebagai produsen, kemudian padi dimakan oleh belalang atau sebagai konsumen pertama, yang kemudian dimakan kadal sebagai konsumen kedua, kemudian kadal dimakan oleh burung hantu sebagai konsumen ketiga, dan burung hantu dimakan oleh burung elang sebagai konsumen puncak. Kemudian burung elang mati atau tewas dan kemudian diolah oleh developer atau jamur. Kemudian dan makanya menjadi nutrisi untuk tumbuhan. Hubungan ekonomi dengan manusia itu ada 4. Yang pertama itu kelangsungan hidup, yang kedua itu sumber daya alam, yang ketiga itu ada keseimbangan ekosistem, yang keempat itu ada pengaruh manusia. Kelangsungan hidup adalah manusia tergantung kepada kelestarian ekosistem. Tanpa ekonomi yang sehat, manusia tidak dapat bertahan hidup. Yang kedua itu ada sumber daya alam. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan manusia, seperti air bersih, udara sehat, dan tanah yang subur. Yang ketiga itu ada keseimbangan ekonomi, adalah kondisi di dalam komponen-komponen ekosistem, baik biotik, makhluk hidup, maupun abiotik. Yang terakhir itu ada pengaruh manusia. Pengaruh manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatif itu ada 2. Yang pertama itu ada zat-zat beracun dari aktivitas manusia dapat mengganggu keseimbangan alamiah. Yang kedua itu ada kerusakan alam, penebangan hutan, perburuan liar dengan penggunaan produk kimia. Pengaruh positif ada 2. Yang pertama itu konservasi. Melalui konservasi, kepunahan organisme tertentu bisa diperlambat. Yang kedua itu ada pembentukan taman nasional. Manusia dapat menjaga keanekaragaman hayati dengan membentuk taman nasional. Sekian video dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.